الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna bikarmatika ilman nafi'a ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan tentang kali ini halaman 61, bacaan yang dapat mengusir syaitan ketika masuk kamar kecil atau WC. Dan ini mereka ini syaitan sangat suka dengan kotoran dan tempat-tempat yang menjijikan, di dalamnya terdapat baik najis dan semacamnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda dukhulil khala, bahwasanya Rasulullah SAW ketika masuk kamar kecil atau WC mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya maknanya adalah, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dalam riwayat lain bisa dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi, baknya dimatikan, bisa dua-duanya, minal khubthi wal khaba'ith atau minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma artinya, ya Allah, ini sesungguhnya saya, a'udzubika yaitu al-tajubika, saya memohon perlindungan kepada Engkau. Ini lihat di sini, a'udzubika, dengan berwasilah dengan Engkau saja. Kalau kita perhatikan doa-doa meminta perlindungan dari syaitan. Waalaikumsalam. Ini lagi, waalaikumsalam. Mas, antum maju aja mas, maju sini. Iya. Kalau kita perhatikan doa-doa meminta perlindungan dari syaitan itu selalu langsung dengan Allah. A'udzubillah, gitu kan? Di sini a'udzubika, ya na'udzubika, nasta'inu bika. Ini adalah isyarat buat kita bahwasanya dalam menghadapi godaan mereka itu hanyalah kepada Allah mintanya, hanyalah kepada Allah. Ya. Dan jangan bertawakal pada siapapun. Ya, karena mereka ini ketika tahu kita tidak bertawakal kepada Allah, ya mereka akan semakin menjadi-jadi dan semakin tambah tipuan mereka. Jadi perhatikan, Allahumma inni a'udzubika. Dan kalimat a'udzubika itu isyaratnya besar sekali nih. Disinilah titik syirik atau enggaknya kan. A'udzubika. Ketika dikatakan Allahumma artinya Allah, saya berlindung kepada Engkau minal khubuthi wal khaba'ith. Al khubuth jama' dari khabith. Khabith yaitu yang jijik. Setan laki-laki. Jadi khubuth itu jama' dari khabith dan itu adalah sifat.
Sifat mereka ini keji, jijik dari sisi laki-laki. Wal khaba'ith jama' dari khabithah, jijik dari sisi perempuan. Mereka ini laki-laki dan perempuan. Jin itu laki-laki dan perempuan. Apakah ada jin yang setengah laki setengah perempuan? Realitanya ada. Maksudnya ada yang kemasukan jin LGBT, ada kebencong-bencongan, dan tidak ada kebencong-bencongan, melainkan pasti sana ada bisikan setan untuknya. Entah homo, lesbi, semuanya itu ya. Ada tugasnya, ada jin yang bertugas untuk itu. Baik, kembali kita ingatkan di sini selalu tentang tawakal. Kalau antum kumpulkan doa-doa untuk meminta perlindungan kepada Allah dari setan, itu selalu mintanya langsung pada Allah Ta'ala. Selalu seperti itu. Ya, seperti kemarin mimpi baik, mimpi buruk ya. Fal yasta'idz min syarriha. Isti'adzah di sini isti'adzah kepada Allah, mintanya kepada Allah. Kemudian sebelum tidur ini Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Benar-benar kita serahkan kepada Allah semuanya. Kalau kita pelajari ini semua ya, ini menunjukkan benar-benar dalam ruqyah, dalam hal apapun, menghadapi mereka ini jin ya, syaitan, itu hanya kepada Allah. Dan hati-hati dengan ketertipuan bertawasul atau mengambil wasilah dengan benda, minuman, makanan dan seterusnya. Jadi ini kembali diingatkan bahwasanya tawakal itu harus ditarbiyah. Kata orang harus ditarbiyah dengan tawakal, dan itu tidak hanya sejenak. Karena sekarang banyak dari kaum muslimin kehilangan tawakal. Tawakal itu ilmu. Tawakal itu ilmu yang sangat tinggi, dan tidak akan menggapainya kecuali orang yang memang lama terus belajar tentangnya dan memiliki tajribah pengalaman dalam bertawakal kepada Allah Ta'ala. Mungkin aja kita sekarang bertawakal dalam menghadapi jin misalnya atau syaitan, tetapi bisa jadi di hari lain kita tergoda untuk tidak bertawakal, tertipu, sehingga kita tidak bertawakal disebabkan kejahilan atau ketidaktahuan dan jarangnya mengkaji tauhid. Bahkan yang mengkaji tauhid pun belum tentu juga selamat dari kesyirikan. Iya, selama misalnya dia mengkaji tauhid ternyata ada tujuan untuk lainnya, dunia, pamoritas, uang dan seterusnya, maka akan berpotensi untuk melanggar apa yang dia ucapkan itu sendiri. Ya. Ada sedikit cerita yang terjadi kemarin, dan insyaallah ibrahnya besar buat antum semua insyaallah, dan buat anak terutama. Sebagaimana yang masyhur dan juga udah pernah anak kasih tahu, di keluarga memang serangan banyak. Ya. Kemarin itu lagi syuting ya, hari Senin di Ciganjur. Pas lagi syuting kajian, ibu nelpon, masya Allah, ini lagi depan kamera, udah ini lagi live, kan? Lagi live, telepon, kemudian anak angkat aja, anak angkat, maksudnya anak terima receive ya, tak sambil ngisi kajian, supaya umi anak dengar oh lagi ngisi kajian, tapi nggak ada gini, nggak ada angkat, kan wah berabe juga kalau gitu. Masya Allah, anak waktu itu langsung teringat dengan seorang ahli hadis, muhadis yang memiliki majelis ta'lim dengan banyak murid. Ketika ibunya datang, anda lupa namanya Allah, ada namanya. Ketika ibunya datang, ibunya berseru padanya, kalau bahasa Betawinya, tong, tuh, ini ayam, umpanin ayam, ada itu, umpanin ayam, pakai makanan ayam, gitu. Umpanin ayam tuh. Langsung itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, ana mau nge-servis umi anda dulu atau menjalani perintah umi anda. Selesai bubar kajian. Ya itu demi ridho orang tua gitu. Tapi ini dalam keadaan memang dilematis karena ana enggak mungkin, karena ini live dan seterusnya.
Akhirnya Umi Ana insya Allah paham. Baik. Akhirnya lihat habis itu baru berapa detik kayaknya mungkin tahu Ana ceramah kajian, akhirnya ditutup lagi sama Umi Ana. Tapi ada masih bayang, Allah ini apakah apakah Ana nggak berdosa gitu kan? Mungkin Umi Ana butuh sesuatu gitu. Gimana ya caranya? Ana bingung. Tiba-tiba mati listrik. Jekret. Mati listrik gitu. Baru berapa? Mungkin 3, 4, 5 menit lah. Mati listrik itu. Ruangan satu gedung itu. Mati listrik. Bukan hanya ruangan itu. Jadi kamera mati, lampu mati, semua mati dah. Kalau sintaha dah. Mati semua. Masya Allah. Anak habis itu pas mati listrik itu, anak buka HP. Ternyata ada SMS. Umi Ana berkebutuhan di sana di rumah Kalibata. Ternyata ada serangan. Wah, langsung anak izin, cabut pulang ke rumah. Itu di situ anak pergi. Masya Allah, ini ternyata memang Allah Taala tidak membiarkan Umi Ana kesulitan dan seterusnya. Sana pulang dengan minta ridho Allah Taala, anak pulang. Ya, jadi ada yang memang di keluarga ada yang terkena saat itu mungkin sihir hour gitu apa dukunnya lagi online kan. Lama itu dari asar nggak bisa gitu karena dibacain Al-Quran nantang jinnya malah nggak berbekas di disuruh pegang Al-Quran nggak berbekas di terus aja mengujulakin Islam dan seterusnya. Tapi keluarga kami terus mengucapkan la ilaha illallah mengucapkan terus. Maksudnya untuk melawan jin itu, biarin aja jin itu ngomong ngoceh. Tapi ketika Allah alam ketika anak mau datang mendekat ke rumah gitu naik motor, tiba-tiba keluar mereka semua. Allah alam ini sebabnya apa? Anak nggak tahu. Kemudian masuk rumah udah pulih, maksudnya udah sadar jiwanya. Tapi mau maghrib, ya udah ntar ba'da maghrib. Ini ekstrim ini kayak maksudnya bakal diserang kalau bisa ngeruqyah. Maksudnya fisik mainnya fisik. Ya bukan biasa, bukan kayak yang teman kita yang di sini. Kalau teman kita di sini nggak mukul-mukul, nggak ngelawan. Tapi anda tahu karakter jin-jin mereka ini karena memang tingkatannya besar kan? Dan banyak. Mungkin banyak dukunnya. Nah, baik habis maghrib, ba'da maghrib rehat sejenak, kemudian bismillah, mengucapkan doa sebelum ruqyahnya, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya dengan dia niat lillahi ta'ala. Dan ana melarang siapapun dari keluarga untuk membantu ana. Jadi benar di sini hanya Allah yang akan membantu. Dan ana udah pernah prediksi pasti ana bakal diserang secara fisik, frontal gitu. Dan memang hak terjadi secara fisik. Dan ana udah merdia dari awal tidak akan ana lawan, biarkan Allah yang membalas. Sabar. Itu beneran dipukul, dicakar, dijambak, terus ditekan ini sampai sekarang masih sakit. Ana nggak tahu ditekan karena memang dia pengen nyakitin murni atau memang ngirim sesuatu karena Allah alam, tapi sampai sekarang ini sakit ini. Iya. Sakit ini. Tapi alhamdulillah jadi pemetaannya sabar dan isti'anah billah. Fa wasta'inu bis sabri was salah. Sabar. Enggak usah dilawan karena kalau dilawan makin senang dia. Nah, nanti kan ada pembahasan tentang ghadab, marah. Bacaan yang dapat mengusir setan ketika marah. Kata Nabi SAW kan setan itu terbuat dari api. Yang dapat mengusirnya, menghancurkannya adalah air. Nah, kalau kita percikan dengan air kesabaran, maka mereka akan melemah. Ketika kita marah, maka akan berapi-api kita, maka mereka justru akan senang. Akhirnya battle jadinya. Nah, itu yang diinginkan oleh. Makanya kalau misalnya anak yang durhaka pada orang tua, ngebantah, ngebalas, itu orang tuanya jangan balas. Jangan ikutan marah. Bakal seneng itu setan yang hinggap di anaknya. Setan seneng banget itu kalau orang tuanya marah, apalagi sampai menyumpahinya. Wah, itu udah seneng itu. Karena itu akan dijabah oleh Allah. Melainkan disabarkan.
Ini yang lebih, ini bukan karena mentang-mentang anak-anak kecil, tapi karena kita menyaksikan sendiri bedanya antara orang tua yang cepat marah ketika anaknya salah atau membangkang dibandingkan dengan orang tua yang bersabar sambil mendekati dengan pendekatan yang bagus. Itu beda. Jadi kalau kita marah itu diuji tuh, anak nggak tahu diapain, diuji banget benar. Ditusuk maksudnya ditusuk secara gaib. Ditusuk secara gaib. Anak nggak tahu bayangan ketika anak diginiin dia membawa benda apa gitu di sini. Nggak tahu, Allah alam, hanya Allah yang tahu. Tetapi semua diserahkan kepada Allah. Sampai anak ditindih pun tetap membaca. Konsisten rutin dari awal sampai akhir membaca, nggak ada percakapan. Kecuali sekali aja, itu pun sebentar doang. Nggak ada percakapan, baca aja. Dan yang masuk itu banyak dan mereka menyerang, bukan menyerang dan bisa sampai ke anak, kan sampai anak nggak bisa ngomong gitu. Tetapi disitulah kalau misalnya kita mengingat dengan perjuangan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan keluarganya, mereka itu juga disiksa dan makan siksa mereka siksaan fisik dari manusia langsung yang konkret yang luar biasa besarnya. Tapi apa kata Bilal? Ahad itu pada Allah aja. Bukankah Rasulullah melihat? Apakah kemudian Bilal bilangnya Rasulullah tolong saya? Enggak. Tapi Allah, biar Allah ya ini. Keluarga Ammar, Rasulullah melihat enggak? Rasulullah melihat. Tapi kata Rasulullah, sabron ya ala Yasir, sabar wahai, sabar kan? Sabar wahai keluarga Yasir. Juga terjadi sekarang ini dengan adanya beragam fitnah di sana sini kan, terutama tentang pemerintahan, tentang kekuasaan, tentang kemaksiatan dan seterusnya. Kita kan diperintahkan pertama kali itu sabar dulu. Jangan langsung sebagaimana banyak dari pemuda sekarang atau hizb lain bergejolak mereka untuk langsung mencela pemerintah, dikit-dikit wah hancurkan gitu. Itu justru setan itu senang kayak gitu. Kita diuji kesabarannya. Tapi kalau misalnya bagi orang-orang yang sabar sekarang, insya Allah menang nanti. Dan sabarnya bukan hanya akan kezaliman pemerintah atau kezaliman orang-orang besar saja, melainkan kesabaran akan cercaan orang-orang yang menghina kita karena kita sabar. Paham nggak di sini? Iya. Sebagian dari orang akan menghinakan kita karena kesabaran. Dikira kita nggak berbuat apapun. Sabar. Karena apa? Karena pikiran kok kita berbuat sesuatu, melangkah lebih jauh dengan gegabah, maka akan terjadi chaos yang lebih besar. Makanya itu kita kan nggak demo, nggak apa kan? Kenapa? Karena chaosnya pasti lebih besar. Madaratnya juga lebih besar. Maslahatnya mungkin ada, bisa ada. Tetapi jika dibandingkan dengan mafsadat 50-50 atau lebih besar mafsadatnya. Jadi kita tawakal, sabar, minta sama Allah, doa, kemudian kita doakan mereka. Itu pasti akan dihina itu oleh orang-orang yang bergerak. Nah, jadi kesabaran di sini bercabang antara sabar menghadapi mereka yang zalim dan sabar menghadapi mereka yang mencela kita karena kita bersabar. Ya begitu juga ketika melawan syaitan. Kalau misalnya di antara keluarga antum ada misalnya yang memang Allah takdirkan di antara mereka ada yang kena sihir atau semacamnya, maka hal yang pertama kali itu jangan langsung meminta penyembuhan, melainkan coba sudah sabar atau belum kita ini. Keluarga kita di sana itu udah seperti ini sejak awal 2000-an sampai sekarang masih. Apakah kita mempertanyakan Allah bahwasanya kenapa ya Allah kok nggak turun-turun bantuanmu? Bantuan Allah selalu turun sebenarnya, cuman kita nggak sadar. Tapi ini mungkin sampai hampir 16 tahun atau ini. Kebayangkan kalau misalnya di keluarga antum ternyata diserang sampai belasan tahun, apakah kalau misalnya orang-orang yang mungkin tidak belajar tauhid akan mempertanyakan Allah ini di mana Allah gitu kan? Kan pertanyaan itu, naudzubillah. Tapi tauhid itu makanya penting. Dan Allah Ta'ala akan menguji hambanya sesuai dengan kadar tauhidnya dia, insyaallah. Ya, banyak juga orang keluarga yang kemudian disihir dan semacamnya. Baru 5 hari atau baru berapa lama ketahuan disihir,
nggak sabar, langsung kemudian beristi'anah kepada peruqyah. Ini musibah juga ini. Maksudnya di sini mengawali tawakal kepada peruqyah. Ini karena kejahilan awalnya, kejahilan, dan semoga Allah ampuni. Banyak kayak gini, sehingga berta'amud i'timadnya ke zat peruqyah itu tanpa disadari, atau bertawakal kepada Allah dan juga kepada peruqyah. Ya ini bahaya ini kayak gini. Tauhidnya jadi kurang jauh. Nah yang perlu dididik sekarang memang tauhid benar-benar. Orang kalau misalnya suka kesurupan atau punya kawan jin dan semacamnya, itu yang lebih didahulukan adalah ke majelis-majelis yang di dalamnya mengajarkan tauhid kepada Allah Ta'ala dan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Insyaallah ini jauh lebih bermanfaat daripada yang lainnya. Jangan mencari pengobatan yang instan. Termasuk pengobatan yang instan langsung minta diruqyah begitu saja. Ya tanpa ada taubat terlebih dahulu, tanpa ada ini itu. Allah Ta'ala sudah mengisyaratkan bahwasanya sihir itu fitnah. Ya, dan madarat yang terjadi dari sihir itu hak, namun dengan izin Allah semuanya. Ketika kita tahu bahwasanya sihir itu dari Allah, maksudnya astagfirullah, sihir itu dengan izin Allah terjadi, dengan izin Allah itu terjadi, madarat kan? Madarat dengan izin Allah enggak? Dengan izin Allah. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Wa yata'allamuna ma yadurhum wa la yanfa'uhum. Afwan, sebelumnya bahwasanya wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Sihir itu enggak bakal memberikan madarat kepada siapapun, enggak bakal. Secara zat sihir itu tidak bisa memberi madarat dengan sendirinya, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka ketika kita tahu itu semua terjadi dengan izin Allah, maka yang bisa menghalanginya, bisa menghilangkannya hanyalah satu, Al-Ahad, Allahus Samad, hanya Allah, tidak ada lainnya. Itu yang harus ditanamkan sebenarnya semua dari kaum muslimin tanpa kecuali. Enggak boleh bergantung sama siapapun dari peruqyah yang meskipun peruqyah itu soleh, mereka hanyalah wasilah, dan mereka pun belum tentu selamat dengan fitnah walaupun soleh. Apalagi kalau misalnya yang meminta ruqyah adalah lawan jenis, dan ini akan menjadi musibah lebih besar lagi daripada sebelumnya bisa-bisa. Nah, walhamdulillah kalau misalnya seseorang ditanamkan oleh dengan izin Allah oleh rekan-rekannya tauhid ya dalam masalah ini, ya karena ini masalah gaib dan yang hanya bisa menyembuhkannya hanyalah Allah. Manusia itu perantara aja. Walhamdulillah setelah itu, setelah diserang habis-habisan, ditindih, itu tetap alhamdulillah terus membaca tanpa ada terpotong sedikit pun. Kekuatan hanya dari Allah, padahal dalam kondisi memang jauh capek kemarin. Dan ayat-ayat yang kita baca itu keumuman ayat-ayat. Anda baca malah bukan ayat-ayat khusus untuk ruqyah. Apa yang Anda baca? Surat yang Anda suka. Al-Buruj. Yang maksudnya surat pendek tapi yang Anda suka dan enak gitu. Al-Buruj, At-Tariq, kemudian Al-A'la, Al-Ghasyiyah, An-Naba, Abasa yang kita pelajari di sini. Dan tapi pemaknaan di situ ada pemaknaan. Nah, itu lebih penting daripada mengkhususkan ayat-ayat khusus untuk ruqyah dan tidak punya pemahaman tentangnya. Makanya antum misalnya alhamdulillah mempelajari misalnya yang lebih mudah Mukhtasar fi Tafsir yang malam hari insyaallah itu dalami benar-benar. Walaupun misal antum hanya punya satu surat aja modal, misalnya Abasa saja misal, atau Amaita Sa'alun, itu paham benar-benar, pahami benar-benar ayat surat itu. Dan dalam meruqyah manusia, makhluk Allah, hamba Allah, itu gali makna dari situ, baca sambil kita mentadabburinya. Ya bahkan saya ini niat baca selain meruqyah, saya tuh pengen mentazkiyah diri saya dengan mengingat ayat-ayat ini. Itu jauh, insyaallah pertolongan Allah jauh lebih besar dibandingkan kita merasa diri kita punya kekuatan. Ini banyak terjadi talbis yang seperti ini. Ya ketika dulu kita meruqyah kaum muslimin, ada perasaan saya memiliki kekuatan. Ini
Ini yang membuat setan itu mudah kebawa oleh kita, sehingga kita tanpa disadari memakai jin karena merasa kita punya kekuatan. Di sini ada ada sekutu, mempersekutukan Allah Ta'ala tanpa kita sadari. Na'udzubillah. Ya, padahal kekuatan gaib itu kita nggak punya. Kita nggak punya kekuatan gaib sama sekali. Kita hanya punya kemampuan saja untuk membaca, selesai. Dan juga hati kita seberapa. Itulah yang kemudian Allah yang akan bantu. Ya. Sabar, kemudian bacalah ayat-ayat, dan bacalah ayat-ayat itu dengan tadabbur dan dengan ilmu, dengan tajwid yang benar, dan jangan tertipu dengan kebodohan kita tentang tajwid. Ya. Bisa aja seorang yang meruqyah tajwidnya buruk tapi terasa efeknya besar, itu yang harus dicurigai. Itu harus dicurigai itu. Bukan suudzon mutlak, tetapi hal ini hanya sesuatu yang harus diwaspadai. Kenapa orang yang tajwidnya benar, kemudian bahkan ustaz, bahkan hafiz, kok efeknya malah lebih besar ini? Ada sesuatu pasti ini. Misalnya antum Ustaz Abu Sama sana, hafiz, insyaallah tajwidnya luar biasa. Kemudian pernah beliau kan meruqyah sampai dipukul, ya kan? Pernah diceritain? Nggak pernah. Akhirnya kan beliau jerak, nggak mau lagi meruqyah karena dipukul, nggak mau lagi meruqyah. Nah, tapi dibandingkan dengan misalnya ada peruqyah tajwidnya jelek, pemahaman tentang Al-Qur'annya juga kurang, hanya Allah yang tahu seberapa kurangnya, tetapi dipukul nggak bisa oleh korban. Itu kok bisa kontras? Itu coba pikirkan dengan nalar. Kenapa yang soleh ini bisa ini? Pikirkan, Rasulullah SAW di medan perang pernah sampai terluka nggak? Pernah. Coba antum pikir namanya. Ya enggak? Rasulullah loh, waliullah, orang makhluk Allah yang terbaik dari semua makhluk semesta alam. Karena ketika antum tawakal pada Allah, Allah kadang akan menguji antum dengan penyakit, dengan langsung kena dan semacamnya. Itu Allah akan menguji antum itu, untuk menguji apakah setelah kena itu antum masih tawakal apa enggak. Gitu. Dan sebaliknya, kalau antum nggak bisa kena, itu ujian lebih besar lagi. Kalau antum mengira itu dari Allah, hati-hati. Ya. Perhatikan Rasulullah dulu juga dipukul. Walaupun pernah dilindungi oleh Allah Ta'ala melalui malaikatnya, pernah. Tapi Rasulullah kena pukulan. Iya enggak? Nalarnya di mana gitu? Coba pikirkan. Ini dari siapa kok bisa? Anak dulu kayak gitu. Nggak kena, nggak bisa. Ya kan? Anu kayak gitu, ini pasti karomah dari Allah ya. Tapi setelah lama-lama, enggak, anak orang biasa. Kenapa bisa kayak gini? Padahal ketika itu anak tidak dalam full keimanan, kok bisa kayak gini? Siapa yang mengcover anak? Gitu? Siapa yang melindungi anak? Akhirnya terkuak lama-lama. Ternyata memang di balik itu ada sesuatu. Ya, hati-hati makanya. Lama-lama kita akan ujub sendiri dengan kemampuan yang ada di kita. Nah itulah talbis step by step dari syaitan itu. Pertama kita mengira kita tuh memohon kepada Allah benar-benar, padahal enggak, tapi dikasih. Yang ngasih itu bukan Allah ternyata. Talbis syaitan. Ini terjadi bukan sekadar ini, karena mengalami juga itu. Ya, jadi tawakal, a'udzubika. Ya, mintanya pada Allah saja untuk hal-hal yang seperti ini. Adapun seperti misalnya air ruqyah atau bidara atau apa kemarin zaitun atau ya, itu semua hanyalah, bilang hanyalah sebagai bentuk perendahan juga, hanyalah wasilah. Barang siapa yang berta'alluq pada benda-benda itu, maka Allah Ta'ala akan hukum dia untuk berta'alluq pada mengkonsumsi benda itu sampai enggak sembuh-sembuh. Ada yang kayak gitu. Tetapi ketika dia berta'alluq kepada Allah, dia mungkin masih akan terus diuji oleh Allah Ta'ala dengan hadirnya setan-setan itu, tetapi qalbnya itu yatmain bil iman insyaallah. Itu kesembuhan hakiki, itu qalbu sebenarnya. Ya. Bapak kita itu Abiana dari sampai sekarang masih ada. Masih diserang. Tapi alhamdulillah sekarang udah. Dahulu sampai 15 meruqyah enggak sembuh-sembuh. 15 peruqyah langsung datang ya Allah, bukan peruqyah yang sekarang, tapi yang
beda aliran sedikit lah. Yang zaman-zaman tahun 2000 dulu, yang sekarang-sekarang belum muncul. Maksudnya sekarang-sekarang ini kan baru muncul sekarang yang masyhur sekarang. Enggak, ini yang dulu-dulu. Mereka insya Allah jauh lebih baik. Tapi enggak. Kenapa? Karena mereka itu enggak punya kekuasaan. Ruqyah itu enggak punya kuasa dalam menyembuhkan. Kan seseorang ketika misal disihir, kadang dikontrak oleh dukunnya, oleh orang yang mengirim, minta 8 tahun, 10 tahun. Ya. Tapi itu hanya kontrak. Mungkin bisa aja sampai seumur hidup. Nah, faedahnya apa kalau misalnya ada sihir kayak gitu? Di antara hikmah Allah Ta'ala, antum tahu bahwasanya di akhir hayat kita, syaitan itu akan menceramahi kita untuk menjerumuskan kita. Ya. Imam Ahmad rahimahullah, sebelum wafatnya dia mengatakan la bu'dun. Sebelum wafat itu, pas mau wafatnya, pas berbaring, ya Imam, apa yang kau saksikan? Ada setan di kiri atau kananku itu. Mereka memuji. Jadi maksudnya ada bisikan. Mereka muji, oh Imam Ahmad, kau misalnya nggak ada engkau gimana gini. Maksudnya membuat tersanjung, membuat bangga. Maka apa kata Imam Ahmad? Ini talbis iblis nih. Imam Ahmad mengatakan, la bu'dun, tidak, masih jauh. Enggak, masih jauh. Apa yang kamu omongi itu enggak benar. Saya tuh jauh di bawah dari itu. Maksudnya enggak mau membanggakan diri, karena ketika wafat dalam keadaan bangga dengan hadisnya, dengan ininya, maka su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Dalam keadaan ujub, ya kan? Na'udzubillah. Nah itu diupayakan itu. Alhamdulillah Imam Ahmad berilmu. Baik. Kalau orang sudah terbiasa mengetahui dari awal bagaimana bisikan syaitan dengan bisikan jiwa murni yang baik, itu akan terbiasa nanti sampai akhir hayatnya. Dia tahu yang mana yang khutbahnya syaitan, yang mana yang benar. Itu di antara hikmahnya. Ya, bisa aja orang kena sihir bertahun-tahun, kemudian dia sampai bisa mengetahui yang mana yang syaitan, yang mana yang bukan. Gitu. Itu hikmah, itu besar itu, supaya nanti insya Allah di akhir hayatnya bisa selamat. Itu penting banget kan? Penting banget. Jadi tidak ada satupun takdir Allah yang tak berhikmah. Walaupun itu zahirnya bermadarat, menyakitkan, ya, bahkan menyiksa, tetapi ambillah bahwasanya di situ pasti ada hikmahnya, dan kita husnuzan kepada Allah, semua ini pasti ada hikmahnya. Karena hidup dunia kan fana, nanti juga hilang. Ya, ini bekal buat. Nah, karena pas sekarang ini jangan kira perdukunan tuh udah hilang, malah tambah kayaknya dengan beragam versinya. Ya. Jadi itu. Kemudian kita At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adam idza dakhala ahaduhumul kanifa an yaqul bismillah. Tabir penutup antara pandangan jin dan aurat anak cucu Adam apabila ia masuk ke dalam kamar kecil adalah mengucapkan bismillah. Cukup dengan apa? Bismillah. Apakah di sini ada nama siapa dari orang atau malaikat? Enggak. Kita minta sama malaikat enggak? Cuk, ini untuk halal gaib sendiri seperti ini cukup minta sama Allah bismillah, dengan menyebut nama Allah. Saya masuk. Udah khalas. Itulah makanya kalau kita tawakal pada Allah, Allah yaitu Allah yang mencukupinya, udah selesai. Insyaallah. Cuma memang kadang ada ujian lagi gitu loh. Karena Allah Ta'ala menguji lagi, udah tawakal, belum Allah kasih untuk menguji apakah kalau misalnya dalam keadaan tidak dikasih lagi, apakah dia masih tawakal sama Allah gitu. Jadi tawakal sama Allah. Ya. Tapi cukup sampai sini untuk kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.